Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang simulasi kontrol lampu dengan menggunakan sensor berbasis Arduino Uno. Adapun sensor yang kita gunakan di sini adalah sensor cahaya sama dengan sensor pil. Sensor pil nanti untuk mendeteksi kapasitas pergerakan di sebuah ruangan yang mana nanti itu akan mempengaruhi terhadap kontrol lampunya itu sendiri. Nah, adapun latar belakang dari pemilihan judul ini yaitu yang mana banyak sekali orang-orang yang lupa waktu menghidupkan lampu dan saat mau bepergian ke luar ruangan ataupun keluar rumah. Banyak mereka yang lupa mematikan, sehingga di sini akan terjadinya pemborosan terhadap daya listrik. Dan di sini juga kita juga untuk meringankan pekerjaan para petugas untuk melakukan on off lampu secara manual, yang mana misalnya ini bisa diterapkan di sebuah gedung, yang mana sebuah gedung pastinya itu memiliki lampu yang sangat banyak. Jika anggap saja di sebuah lantai aja itu memiliki stop kontak itu 10. Anggap dia 10 lantai, berarti udah ada 100 stop kontak yang harus dimatikan, mati dan menyalakan oleh petugas. Nah, di sini kita dengan adanya saklar otomatis ini, dengan menggunakan sensor cahaya dan sensor pil ini, nanti petugas tidak perlu memati dan menghidupkan lagi saat orang masuk kerja ataupun saat pulang kerja. Jadi lampu akan otomatis nyala dan otomatis mati, tergantung dari adanya gerakan di sebuah ruangan atau tidak. Terus terhadap intensitas cahaya yang masuk ke ruangan tersebut. Nah, adapun perangkat yang kita gunakan satunya itu Arduino Uno. Arduino Uno ini yaitu microcontroller yang digunakan untuk mengontrol penyediaan yaitu yang akan melakukan pengontrolan terhadap suhu yang akan membaca dari sebuah pergerakan yang dibaca oleh sensor, dia yang akan memproses, kemudian dia yang akan melakukan kontrol terhadap relay yang mana relay nanti itu sebagai aktuatornya. Kemudian di sini ada sensor pil. Sensor pil di sini yaitu berfungsi untuk mendeteksi adanya pergerakan di sebuah ruangan atau tidaknya. Jika ada pergerakan, maka dia akan mengirim sinyal ke Arduino, dan Arduino akan mengolahnya yaitu dalam bentuk 0 atau 1. Nanti jika dia bersifat 1, dia akan mengirim sinyal ke relay, yang mana relay akan membuka katupnya dan arus listrik akan nyala ke lampu. Nah, di sini juga ada sensor kedua yang kita gunakan, yaitu LDR, Light Dependent Resistor, yaitu sebagai komponen listrik yang peka terhadap cahaya, yaitu di sini untuk sensor cahayanya nanti. Jadi sensor ini akan membaca intensitas cahaya yang masuk ke ruangan tersebut, dan berdasarkan intensitas ini dia akan melakukan pengiriman sinyal ke microcontroller, dan microcontroller akan memprosesnya. Kemudian di sini ini adalah blok diagram dari simulasi yang kita buat. Adapun di sini ada sensor pil dan sensor LDR itu sebagai input, kemudian Arduino untuk pemroses, kemudian relay di sini berfungsi untuk aktuator, dan lampu sebagai output yaitu yang akan dikontrol. Kemudian berikut untuk rangkaian yang ada di Proteus, yang mana di sini ini untuk sensor pil, ini LDR-nya, kemudian ini Arduino Uno, ini lampunya nanti, ini tegangan untuk lampu, tegangan AC, kemudian di sini ini yang namanya ini relay, yang mana ini yang akan kita kontrol dia aktif atau
normally open atau close-nya nanti di sini. Kemudian ini adalah gambaran dari flowchart dari rangkaian kita, dari pemrograman kita, yang mana itu bermulai dari tuh, terus dia akan membaca data dari sensor, kemudian input analognya, dia akan mendeteksi intensitas cahaya, kemudian ada pergerakan, jika ada dia masuk ke relay, jika tidak dia akan kembali, kemudian di intensitas cahaya, jika intensitas cahayanya besar dari 500 dia akan masuk, kalau tidak dia akan kembali. Jika relay mendapatkan arus, dia akan mengaktifkan dan lampu akan menyala. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk programnya seperti ini untuk coding program. Kemudian adapun prinsip kerja dari simulasi yang kita gunakan yaitu sensor cahaya cahaya akan mendeteksi jumlah intensitas cahaya yang masuk ke sensor, dan sensor pun nanti akan mendeteksi pergerakan, kemudian diolah oleh microcontroller, dan dari microcontroller akan dikirim sinyal ke relay, dan relay nanti jika dia 1 dia akan connect, dan jika 0 dia akan normally close, dan jika 1 normally open, yang mana nanti akan lampu akan nyala. Adapun langkah-langkahnya itu pertama tentu kita harus membuat rangkaian Proteus. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian Proteusnya. Adapun rangkaian Proteus yang kita gunakan seperti ini, yang mana di sini ada LDR, ada Arduino, ada di sini relay, di sini lampu, ini arus AC untuk menyalakannya nanti. Kemudian ini sensor P. Di sini logic, yaitu nanti nilai 0 dan 1, jika 1 dia lampu akan menyala, jika 0 dia akan mati. Nah, yang kedua itu buat program dan build program di Arduino IDE. Pastikan program tidak ada error. Nah, di sini saya juga udah membuat programnya. Program yang saya buat itu ini. Nah, pin 13 ini adalah untuk connect ke lampu. Yang mana untuk connect ke relay terlebih dahulu, dari relay baru ke lampu. Ini analog read, baca A1, berarti ini di port A1 itu ada sensor. Ini read port 2 ada sensor peer. Kemudian high low-nya, yang mana intensitas cahaya yang kita gunakan di sini adalah 200. Jika besar dari 200, LED akan menyala. LED akan menyala. Yang mana jika besar dari 200. Nah, kurang lebih untuk programnya seperti ini. Dan selanjutnya itu kembali ke rangkaian, klik kanan bagian, yaitu di sini kita memasukkan program ke rangkaian. Nah, untuk memasukkan program ke rangkaian, kita lanjut untuk memasukkannya. TP2 Monday. Oke. Udah, kemudian nah ini rangkaian. Oke. Rangkaian itu sudah berjalan, kita lakukan simulasi satu persatu dulu. Kita lakukan simulasinya terhadap sensor peer dulu. Yang mana jika sensor peer satunya aktif, jika sensor peer bernilai 1, maka lampu akan menyala. Kita tes. Oke. Sensor peer itu bernilai 1 dan lampu itu menyala. Nah, jika sensor peer-nya kita matiin, dia akan menunggu delay dan dia mati. Nah, dia sudah mati. Kemudian jika sensor LDR-nya mendeteksi
mendeteksi cahaya besar dari 100, dia akan hidup. Nah, yang mana di sini berarti sudah bernilai 100 dan lampu kita itu hidup. Oke. Nah, apa yang terjadi jika sensor cahayanya besar dari 100 dan pihak kita bernilai 1, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu lampu akan tetap menyala. Oke. Lampu akan tetap menyala. Nah, kemudian kita lanjut untuk ke analisa. Adapun analisanya di sini, yang pertama, jika sensor cahaya intensitas cahayanya kurang dan LED sensor pionnya tidak ada, yaitu yang mana berarti ini nilai 0, maka kondisi lampu itu akan mati. Oke, kita coba dulu. Nah, di sini yang di sini tadi intensitas cahaya kurang, kemudian sensor pion itu tidak ada pergerakan. Oke. Nah, di sini sepertinya sensor cahayanya masih jalan. Nah, di sini. Nah, berarti di sini sensor cahayanya itu kurang dari 100, kemudian sensor pion itu bernilai 0, yang mana artinya tidak ada pergerakan, LED itu mati. Nah, ini berhasil. Sensor cahaya cuma mendeteksi cahaya itu kecil dari 100. Kemudian sensor lampu kita tidak hidup. Nah, yang kedua, itu sensor cahayanya, intensitas cahayanya kurang, tapi di sensor pion itu ada pergerakan. Nah, apa yang terjadi jika kayak seperti itu? Nah, jika terjadi seperti itu, maka lampu akan hidup. Untuk mentesnya, kita melakukan simulasi. Nah, di sini. Jika lampu satunya hidup, maka jika sensor pionnya bernilai 1, maka lampu hidup. Walaupun intensitas cahaya yang masuk itu sedikit. Nah, yang kedua, intensitas cahayanya itu cukup. Yang mana cukup di sini berarti besar dari 100. Nah, kemudian sensor pion di sini tidak ada pergerakan, yang berarti ini bernilai 0 dan kondisi lampu harusnya itu nyala. Nah, di sini 0, kemudian di sensor cahaya kita itu besar dari 100. Nah, di sini lampu kita hidup. Karena yang kita inginkan, intensitas cahaya yang kita inginkan itu besar dari dari set pointnya. Oke, di sini hidup. Kemudian di sini intensitas cahayanya cukup, kemudian di sensor pion itu ada pergerakan, yang mana di sensor pion itu berarti bernilai 1. Oke, di sini itu intensitas cahayanya sudah oke. Kemudian kita set sensor pionnya itu menjadi 1. Oke, saat kita set sensor pion jadi 1, lampu akan tetap menyala, yang mana di sini itu terhubung. Oke. Nah, dari hasil uji coba simulasi yang kita lakukan tadi, hasil uji coba yang kita lakukan tadi, hasil yang kita dapatkan itu sesuai dengan tabel yang kita inginkan, yang mana tabel seperti ini, yaitu ada di ini. Yang mana di sini alatnya bisa kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan itu menjadi sebuah keringanan untuk seorang petugas, yaitu petugas gedung yang biasanya untuk menonaktif menghidup dan mematikan lampu secara manual. Jadi di sini dia tidak perlu untuk menghidup dan mematikan lagi, lampu akan hidup otomatis sesuai dengan
pergerakan di dalam ruangan dan intensitas cahaya yang masuk di ruangan. Nah, dari simulasi yang kita kerjakan tadi, dapat kita simpulkan yaitu rangkaian kita itu sudah oke, dan programnya itu sudah jalan sesuai dengan yang kita inginkan. Cahayanya itu 100 sesuai dengan dari program yang kita set. Kemudian pengontrol ini bagusnya kita terapkan ya untuk meringankan pekerjaan di sebuah gedung bisa, untuk di sebuah ruangan mungkin di rumah juga bisa, yang mana ini untuk agar tidak terjadinya pemborosan arus, yang mana jika kita lupa untuk mematikan lampunya. Untuk simulasinya lebih kurang seperti itu. Yang mana dari simulasi ini tujuannya itu sudah tercapai, yaitu melakukan pengontrolan terhadap LED dengan menggunakan 2 sensor, yaitu sensor dan sensor pil. Kemudian untuk aktuator ya, karena bapaknya juga minta kita menggunakan aktuator, di sini kita menggunakan aktuator relay. Ya, relay di sini, kemudian on off-nya itu menggunakan lampu ini. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.